Kalau kita bicara masalah interaksi sosial, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman terkait dengan interaksi sosial itu sendiri? Nah, jadi interaksi sosial itu adalah suatu hubungan sosial di dalam suatu masyarakat yang terjadi secara dinamis. Terjadinya itu antara individu dengan individu, ataupun antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok di dalam suatu masyarakat. Kalau tadi kita udah ngebahas mengenai definisi interaksi sosial dan kemudian proses terjadinya interaksi sosial, nah selanjutnya kita harus terlebih dahulu mengerti syarat dari interaksi sosial itu, di mana syaratnya itu ada dua, yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Kontak sosial merupakan aksi kelompok atau individu yang diwujudkan dalam bentuk isyarat dan mempunyai makna untuk penerima dan pelaku, di mana penerima akan membalas aksi dengan reaksi. Sedangkan komunikasi merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dan orang tersebut akan memberikan sinyal atau tafsiran dari pesan tersebut dengan menunjukkan perasaan atau perilaku. Oke, selanjutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana bentuk yang pertama yaitu kerjasama. Di mana kita ketahui, kerjasama merupakan suatu usaha atau kegiatan bekerja bersama-sama, atau bergabungnya sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di mana kerjasama ini itu ada banyak sekali bentuk-bentuknya, seperti ada bargaining, ada kooptasi, ada koalisi, ada joint venture, ada kerukunan. Salah satu inilah bentuk dari kerjasama. Bentuk yang kedua yaitu akomodasi, yaitu usaha untuk menciptakan atau keseimbangan dalam interaksi antara individu maupun kelompok yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai dan norma sosial dalam masyarakat, atau usaha untuk meredakan suatu pertentangan agar tercapainya kestabilan kembali. Bentuk yang ketiga yaitu asimilasi, merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok dan usaha mempertinggi kesatuan tindak, sikap, serta proses mental untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Bentuk yang keempat yaitu akulturasi, di mana akulturasi merupakan proses penyatuan berbagai unsur kebudayaan asing yang diterima, diolah, tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri, sehingga menjadi suatu bentuk kebudayaan baru. Bentuk yang kelima yaitu persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya persaingan antara individu maupun kelompok dalam mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Bentuk yang keenam yaitu kontravensi. Kontravensi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertikaian serta ditandai dengan adanya gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang, keraguan terhadap kepribadian, dan perasaan tidak suka yang disembunyikan bahkan kebencian pada seseorang. Bentuk yang ketujuh yaitu pertentangan, di mana pertentangan ini merupakan suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dia melakukannya itu dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang faktor pendorong interaksi sosial, di mana faktor pendorongnya ini tuh ada 4. Yang pertama, imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati. Di mana faktor pendorong imitasi ini tuh merupakan suatu proses peniruan tingkah laku orang lain untuk diterapkan pada seseorang yang meniru tingkah laku tersebut. Faktor pendorong selanjutnya yaitu sugesti, di mana sugesti ini merupakan suatu pendapat, saran, pandangan, atau sikap yang diberikan pada seseorang dan diterima tanpa disertai daya kritik. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi. Maksudnya di sini yaitu suatu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Maksudnya itu menjadi sama dengan pihak lain di sini itu dia itu meniru secara keseluruhan. Selanjutnya faktor yang keempat, simpati, di mana suatu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dalam proses ini perasaan memegang peran yang sangat penting.